Selamat sore teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 3 Maret, 3 April ya, maksud saya 3 April 2021. Saya akan melakukan analisa beberapa saham yang di request teman-teman ini ya. Ini ada mungkin sekitar 20 saham, apakah bisa saya analisa semua? Oke, sebelumnya saya sampaikan nih beberapa saham tidak bisa saya analisa karena ini saham kecil sekali. Beberapa saham request teman-teman tuh secara market cap itu kecil sekali, yang pertama ya. Yang kedua dari bentuk candlesticknya itu banyak jarum. Banyak jarum tuh artinya ya dia naiknya kenceng tapi turunnya juga kenceng, bahkan besoknya lebih kenceng. Nah seperti itu terindikasi saham. Ya, saham-saham yang pergerakannya ngeri lah seperti itu. Jadi, saham-saham yang seperti itu cenderung saya tidak akan membahas. Jadi, beberapa saham di sini sebisa mungkin yang saya bahas juga saya juga trading seperti itu. Walaupun tidak semua teman-teman ya. Tapi setidaknya saya filter lah saham yang terlalu ekstrim pergerakannya, kapitalisasinya kecil, banyak jarum seperti itu saya akan skip. Jadi beberapa teman yang request saham-saham tersebut ya mohon maaf, itu salah satu bentuk proteksi saya sendiri ya, diri saya sendiri, terutama untuk saham-saham kapitalisasi kecil dan saham-saham yang pergerakannya sangat-sangat volatile seperti itu. Baik teman-teman, yang pertama saya analisa adalah saham Aneka Gas Industri. Ini banyak diminta teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat di layar, untuk Aneka Gas Industri saya udah bikin analisa beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu ya, seminggu lebih sepertinya. Ini di dalam chart weekly, teman-teman lihat ini area kotak. Ini adalah satu area konsolidasi yang saya bikin seperti ini, memang saya warnain merah supaya teman-teman tahu bahwa di dalam beberapa minggu pergerakan AGII itu hanya di dalam kotak tersebut. Jadi di dalam di dalam time frame mingguan untuk AGI ini sideways. Tetapi, nah ini pada saat saya bikin tuh belum breakdown ya, tetapi per minggu minggu terakhir ini untuk AGII, Aneka Gas Industri ini breakdown teman-teman. Jadi memang secara bentuk dia sideways di dalam area kotak merah ini mingguan. Nah kemarin pas saya bikin belum breakdown. Nah untuk minggu terakhir ini dia breakdown. Harganya tutup di bawah MA5 weekly dan juga di bawah MA20 weekly. Jadi kalau kita lihat secara weekly teman-teman, dengan bentuk candle seperti ini, maka tujuannya sih secara simple, secara visual ya itu di 900-an. Di sini. Di 900-an ya, kalau kita tarik ke kiri, di bagian kiri ada area demand juga di situ. Seperti yang saya bilang di sebelumnya kan, mungkin kalau di harga kemarin orang nggak tertarik melirik seperti itu. Tapi kalau di 900-an orang melirik, tapi melirik belum tentu membeli teman-teman ya. Karena di bagian bawahnya di sini juga ada sedikit area demand, area konsolidasi di MA 200-nya, yaitu di 675. Jadi di cerita sebelumnya saya sampaikan kalau mungkin di 900-an orang akan melirik seperti itu. Oke, kita lihat di chart daily. Nah, di daily seperti yang saya lihat nih teman-teman, saya sampaikan nih teman-teman ya. Jadi ini chart ini saya samakan dengan yang saya bikin sebelumnya. Tarikannya ininya dari 400-an, swing low-nya, swing high-nya di 2100-an ya, di 2100-an di high-nya. Di dalam trend naik ini untuk AGI turun, koreksi 23, 38, 50. Nah, area 50 sampai 38 ini ada area koreksi yang saya bikin pola sideways-nya ya. Jadi breakdown dari AGI ini dalam 2 hari ini breakdown menembus retracement 61. 61 sendiri teman-teman, 61 sendiri area sini
tidak ada tahanan, tidak ada demand, tidak ada sekumpulan candle yang mungkin bisa menahan pergerakan dari AGI. Karena candle yang ada itu justru di bawahnya, di area 900-an dan banyak di area 850 sampai sekitar 930. Oke, penurunan AGI 2 hari yang lalu itu membuat AGI saat ini berada di bawah retracement 61. Nah, kebiasaannya nih kalau di dalam Fibonacci satu saham tidak kuat di 61, maka ya kita gunakan saja price action di bawahnya. Apa yang terjadi dengan candle-candle setelahnya dibandingkan dengan historiknya. Yaitu tadi yang saya bilang bahwa sudah turun lebih dari 61, teman-teman lihat aja ada nggak historic price tahanannya ya di area 9850 sampai 900. Dan penurunan kemarin apakah masih akan turun lagi? Kita lihat volumenya teman-teman. Volumenya penurunan 2 hari ini lebih besar dari rata-rata 5 hari volume. Dan harganya tepat di rata-rata 20 hari volume. Jadi boleh dibilang besar penurunannya. AGII ya, boleh dibilang volumenya besar teman-teman ya. Seperti itu. Kalau kita lihat asingnya, ya saya sih kalau asing hanya sekilas saja. Karena tidak ada asing pun juga satu saham bisa bergerak naik. Secara volume, nyampe rata-rata 20 hari volume. Secara momentum ya di bawah 0, secara MACD juga. Semuanya masih belum ada ini. Terhitung selama konsolidasi, pergerakannya adalah flat untuk momentum dan untuk MACD-nya. Itu update saya untuk AGII teman-teman. Akan saya lanjutkan saham berikutnya adalah SCMA. Oke teman-teman, ini saham SCMA. Ini sudah saya analisa sebelumnya. Jadi sifatnya di sini saya memberikan update untuk teman-teman semuanya ya. SCMA secara pergerakan teman-teman seperti ini. Saat ini rentang pergerakannya adalah di retracement 61 dan 50. Jadi untuk supportnya masih menggunakan 1600 dan untuk resistannya masih bisa digunakan di 1780. 1780 teman-teman ya. Oke. Support resist ini saya ambil dari tren naik ini ya. Dari di sini ini adalah swing low-nya dan ini swing high-nya. Secara harga saat ini di retracement 61 itu dekat dengan moving average 200 ya teman-teman ya. Memang saat ini banyak sekali saham-saham yang pergerakannya itu sudah koreksinya udah koreksi yang ekstrim. Kalau saya sampaikan di video-video saya, koreksi ekstrim adalah koreksi yang melebihi 50 dan mendekati ke 61. Kalau lewat lebih dari 61, teman-teman lihat ada nggak tahanan, ada nggak support yang bisa menahan penurunan saham-saham tersebut lebih lanjut seperti itu. Itu update saya untuk SCMA teman-teman ya. Jadi secara tren dia masih turun dekat dengan MA 200-nya. Kalau saham itu masih turun ya teman-teman nggak usah lah buru-buru masuk. Belum terlihat adanya reversal yang signifikan. Jadi saya belum bisa menarik Fibonacci satunya untuk melihat resistannya ya teman-teman. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah Wismilak, WIM. Ini juga update ya. Secara tren, saya gunakan tren dari sekitar 450 sampai 1020 ya. Itu adalah tren dari Februari sampai sekitar Februarinya ini itu tren dari awal Januari sampai Februari ya, sekitar tanggal 25. Jadi di dalam tren naik ini untuk WIM, Wismilak Inti Makmur ini koreksinya hanya sampai ke 38. Jadi kalau kita lihat secara simpel dari tren ini saja, koreksi
yang terjadi dalam 1 bulanan ini itu wajar sekali karena itu koreksi hanya sampai ke retracement 23 dan 38. Untuk saat ini, hari terakhir kemarin untuk Wismilak Inti Makmur, support menggunakan 890 atau support di retracement 23 dan resistannya bisa kita gunakan di high-nya atau 1020. Atau apabila teman-teman menggunakan resistan yang net, resistan yang paling dekat itu bisa gunakan 980. Saya ulangi lagi tadi untuk resistannya bisa gunakan di Fibonacci high-nya di 1020 ya. Kalau teman-teman mau net, gunakan resistan di candle sebelumnya. Itu update saya untuk WIM. Mungkin ada data yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini juga untuk asingnya mix, teman-teman ya. Oke teman-teman, saya lanjutkan ke HMSP. Saya langsung ke data asingnya dulu. Untuk HMSP terlihat mix juga antara asingnya dengan asing buy dan sell-nya ya. Kita langsung ke update untuk HMSP ya. Oke, teman-teman, untuk HMSP seperti ini dia justru sekarang kembali lagi ke area bawah teman-teman. Jadi kalau tren yang saya gunakan untuk WMSP ini adalah dari swing high-nya 1900-an turun sampai 1270-an ya. Nah, kemudian naik. Nah, naiknya ini juga baru sampai 23 dan testing 38 saja. Jadi sebenarnya udah mulai ada reversal, cuman baru sampai 23 dan 38. Reversalnya ini membuat harganya ini masih reversalnya yang hanya sampai 38 ini membuat harganya ini masih berada di bawah MA 200. Kalau kita lihat nih di area kotak yang saya bikin ini area 38. Kalau di area itu orang cenderung akan suka untuk positioning karena itu area 38. Sekaligus itu area MA 200. Di mana area MA 200 itu adalah area orang-orang cenderung lebih confirm, lebih berani untuk membeli karena harganya udah confirm atau confirmed untuk naik seperti itu. Kalau yang posisi saat ini 23 di bawah 23 retracement di area-area kuning, ini sifatnya teman-teman trader yang berani positioning itu hanya teman-teman yang berani spekulatif buy. Secara harga ini masih di dalam area konsolidasi, masih sideways. Nah, kalau masuk di area situ biasanya ya bisa-bisa cukup lama seperti itu ya teman-teman. Belum breakout. Nah, kalau breakout trader tentu akan masuknya adalah ketika saham mulai breakout. Itu adalah update saya untuk HMSP. Oke, teman-teman, update berikutnya tadi WIM, HMSP, sekarang adalah gudang garam ya, teman-teman. Secara monthly, teman-teman bisa melihat satu pola downtrend dari 2019 Maret ya. 2 tahun lalu downtrend, masih belum naik. Harga di bawah EMA 5, di bawah EMA 20, di bawah EMA 200 monthly. Downtrend ya. Weekly-nya juga masih kelihatan downtrend ya, masih mencari-cari dasarnya di mana karena belum ada reversal yang kuat. Reversal sebentar juga udah balik lagi gitu teman-teman ya. Ini secara weekly. Nah oke, kita nggak usah mikir terlalu jauh saja karena tradingnya juga paling teman-teman juga nggak terlalu lama lah seperti itu. Nah kita lihat kalau dari Agustus 2020 kita tarik tren ke bawah turun. Sebenarnya kalau kita tarik beberapa tren itu ini banyak reversalnya sebenarnya. Cuman reversalnya kalau saya lihat itu juga hanya sampai paling 23 di bawah 38. Nih contohnya penurunan ini. Ini kalau kita tarik di sini nih, reversalnya di sini paling hanya di bawah 38 ya. Terus sideways ya. Seperti itu naik sebentar juga bertahan di atas MA 200 daily tapi nggak kuat, turun lagi. Dan kalau kita lihat dari Agustus sampai sekarang masih belum ada kekuatan untuk balik untuk gudang garam ini teman-teman ya. Saya nggak tahu beritanya apa, tapi secara tren seperti ini
Teman-teman yang menggunakan technical sudah tahu kalau harga saham seperti ini fase downtrend yang sangat panjang ini ya sebaiknya tidak masuk, karena kalau teman-teman masuk ya kecenderungannya dia nggak akan ada pergerakan kuat karena major dari trennya adalah turun. Major trennya adalah turun. Seperti ini tren turun, momentum jelas tidak ada penguatan di momentum, MACD juga flat semuanya, secara volume juga ada kenaikan sesaat hanya ketika ada ini apa istilahnya, ada pergerakan naik yang singkat aja. Kalau teman-teman masih bisa trading ya mungkin bisa, tapi saran saya sih kalau kondisi secara umum major trennya adalah down ya lebih baik dipikir lagi aja untuk trading ke saham-saham seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah BWPT, Eagle High Plantation ya. Oke teman-teman, ini kita lihat dulu secara monthly dari puncak turun ke bawah dan cukup lama ya, cukup lama di sini. Kita melihat gambarannya masih konsolidasi cenderung menurun sangat panjang. Bahkan Maret kemarin harganya di 57 ya, Maret 2020 harganya di 57 secara monthly tadi. Sekarang secara weekly. Nah, secara weekly ada mulai gambaran teman-teman ya. Jadi saya tarik satu tren. Ternyata tren itu bisa membaca bahwa pergerakannya adalah higher low. Atau low-nya dia cenderung lebih tinggi. Saya bikin garis itu paralel, saya copy. Ketemu satu tren yang seperti ini. Kalau secara weekly, kalau teman-teman lihat seperti ini sebenarnya ada satu perulangan. Jadi perulangan dia sebenarnya bisa dipakai trading nih, perulangan dari di sini, di bawah, atas, bawah, atas, bawah. Nah, sekarang kondisi weekly-nya ada di support trend ini, support uptrend channel ya. Kalau di daily, nah daily juga saya gambarkan akhirnya ketemu seperti ini. Ada satu pola yang bisa kebaca apabila kita membuat satu uptrend price channel. Ya, uptrend price channel ini kita bikin dengan membuat dua garis support yang lalu kita copy, kita jadi seperti ini, jadi paralel ya. Nah, kita lihat seperti ini ada titik bawahnya. Ya, seperti ini titik bawahnya teman-teman ya. Sebentar, ini agak lengket ininya. Ya, seperti ini. Sebentar, ini agak lengket chartnya. Oke, ini adalah titik bawah ya. Kemudian kita lihat juga di atas nih ada satu area di atas ya. Kemudian di bawah lagi berulang. Ada perulangan yang cukup terbaca dalam pergerakan dari BWPT ini. Kita lihat lagi. Nah, kita taruh di sini. Nah, ada perulangan yang cukup terbaca di dalam uptrend price channel-nya, teman-teman. Nah, ini adalah satu tren yang kebaca adalah sebenarnya pergerakan dari BWPT ini naik, tapi pelan. Dan selama pergerakan naiknya ini ada satu pola yang cukup berulang. Jadi kalau teman-teman bisa memanfaatkan pergerakan perulangan harga itu, ya mungkin teman-teman bisa trading dari situ. Untuk kondisi terakhir, ya kita lihat nih kondisi saat ini kan. Untuk BWPT harganya tepat berada di MA200. Candle 2 hari yang lalu, 2 hari sebelum terakhir itu adalah doji, artinya perlu konfirmasi, dan konfirmasi hari ini dijawab dengan bentuk seperti ini, menguat. Kalau kita lihat trennya turun kan ini, kita ambil Fibonacci-nya. Kondisi saat ini untuk BWPT ini masih di area 0 sampai 23. Jadi untuk support bisa gunakan 108. Untuk resistan bisa digunakan 122. Areanya adalah ini. Jadi untuk BWPT ini akan menarik apabila sudah masuk ke area 38 retracement atau di 131 sampai 140. 130 sampai 140 area kuning yang atas, teman-teman ya. Itu baru menarik karena harganya sudah di atas MA5, MA20 dan MA200.
Oke, teman-teman. Analisa berikutnya adalah saham multipolar, teman-teman ya. Multipolar kita buka dulu dari monthly. Teman-teman lihat di monthly harga saat ini di atas MA5 dan 20. Dan bulan lalu, bukan bulan ini ya, bulan lalu terjadi ini teman-teman, terjadi golden cross MA5 ke 20 monthly. Di sini yang saya gambarin ini ya, terjadi golden cross. Secara monthly-nya golden cross ya, tetapi harganya masih di bawah MA200 di 360. Secara monthly-nya golden cross. Kita lihat secara ininya teman-teman, weekly. Secara monthly sebenarnya udah ada sinyal golden cross tadi. 2 candle monthly-nya. Nah, sekarang secara ini teman-teman, secara weekly teman-teman bisa melihat mulai di sini harganya sebenarnya menarik di sini. Ini mulai di sini ini menarik. Jadi mulai di area sini terjadi pembukaan MA5 ke naik di atas 20 tetapi testing lagi ya, testing support lagi ya. Habis testing support lagi naik lagi tembus MA200. Jadi sebenarnya di area ini udah mulai bagus banget ini. Udah tembus MA 200 tetapi dia 4 minggu ini berkonsolidasi di MA 200. Jadi sepertinya kalau dia bisa ngomong tuh dia masih ngetes dulu di area moving average moving average 200 untuk weekly-nya seperti itu. Ya seperti umumnya saham kan kalau habis naik yang paling bagus itu adalah tidak langsung naik tapi konsolidasi dulu. Yakin nih sudah kuat belum nih supportnya atau konsolidasinya udah kuat belum? Atau bisa jadi dia gini, ini belum cukup volume untuk naik seperti itu. Jadi masih perlu mengumpulkan volume dulu. Nah yang namanya konsolidasi ini sebenarnya juga salah satu ciri khas yang bagus teman-teman ya, yang sering saya bahas juga. Bahwa konsolidasi ini wajib diperhatikan karena setelah breakout dari konsolidasi itu biasanya lari. Oke, multipolar kita masukkan ke list teman-teman ya. Itu adalah secara weekly bagus. Nah, sekarang secara daily. Ya, bagus teman-teman. Nah, ini enaknya menganalisa saham itu seperti ini. Jadi kalau teman-teman minta dianalisa sahamnya ini, Pak. Nah, jadi saya juga ikut punya tambahan ya. Tambahan multipolar. Oke lah, saya masukkan ke watchlist. Seperti itu. Jadi dengan menganalisa saham teman-teman nih, ya mungkin saham-saham yang di luar kebiasaan saya jadi tahu. Ya seperti itu kan. Oke, jadi terlihat nih untuk multipolar sejak 11 November itu udah lama teman-teman. Itu sebenarnya udah bermain di atas MA 200. Ya, sampai di sini nih masih bermain di atas MA 200. Tapi ya sampai di sini paling bagus. Ya, terus turun di sini, hampir testing di MA 200 lagi, tapi nggak sempat, nggak jadi, dan terjadi golden, di sini kan terjadi golden cross ketiganya teman-teman. Jadi di area yang saya bulatin ini terjadi golden cross ketiga MA. Ya, kemudian sempat dead cross lagi di sini, dead cross ya. Tetapi di area sini naik lagi. Kalau kita tarik Fibonacci-nya dari sini saja, karena dari tren ya, kita bisa gunakan trennya kan dari mulai, kita bisa tarik Fibonacci-nya kan mulai dari trennya ya, kita geser ya, kita coba analisa nih dari pergerakannya naik ini ya, kita cari swing low-nya di sini ya. Nah, teman-teman, di dalam pergerakan multipolar nih ya teman-teman, multipolar dari 58 atau 28 Januari sampai Maret ya, 5 Maret nih, tren yang saya kasih warna ini koreksinya untuk multipolar sampai 23, oke, wajar ya itu. Turun lagi sampai hampir 38. Oke. Jadi pergerakan dari multipolar ini wajar sih teman-teman, dalam satu gerakan naiknya koreksinya dia hanya sampai 38
Ini saya bilang sebagai koreksi umum yang koreksi kuat lah seperti itu. Jadi apa ya, suatu saham itu kalau koreksinya dalam tren koreksi naiknya itu dia hanya sampai 23 dan 38 terus berlanjut naik itu kuat. Jadi kalau kita lihat koreksi sampai 23, testing lagi ke 38, naik lagi ke 23 terus lanjut, ini saham bagus. Jadi untuk multipolar saat ini untuk support di 105, untuk resistan di 120. Dicatat aja teman-teman, ini bagus, silakan mau dipantau ya silakan ya. Ya secara ini juga kecil sih teman-teman mesti hati-hati ya, ini bukan rekomendasi beli, bukan apa, cuman secara sinyal ini bagus. Oke teman-teman, ini masih ada yang minta TKIM INKP. Ini kayaknya udah sering banget saya analisa ya. TKIM INKP. Oke, TKIM INKP itu masih sama teman-teman. Jadi dia itu ya retracement 61 seperti yang terlihat di gambar area kuning ini. Ya dia masih bertahan di situ. Ya memang candlenya itu perlawanannya belum seberapa ya. Karena baru melawan separuh dari candle turunnya sebelumnya. Perlawanannya masih belum seberapa karena masih banyak yang harus dihadapin. Di MA5-nya di 11.200, di retracement 50 di 11.650 menjadi resistan semua. Kemudian MA20 12.500 menjadi resistan. Ya. Masih banyak ini. Jadi PR-nya untuk TKIM masih banyak. Kalau TKIM besok ada rebound, nanti baru saya hitung retracement turun untuk mencari resistan naiknya. Untuk saat ini sih kita mesti harus menunggu hari Senin karena kenaikan kemarin ini belum signifikan. Itu adalah TKIM. Saya lanjutkan juga langsung aja ke INKP karena ini jadi satu. INKP juga sama ya teman-teman ya. Jadi INKP, TKIM pergerakannya seia sekata mirip-mirip. Saat ini kalau INKP cenderung dia kalau ya karena trennya yang saya tarik beda ya. Itu saat ini dia di area kumpulan ini, dia area-area demand ya. Untuk supportnya dia dekat sekali dengan MA200 di 9880. Support juga bisa digunakan 10250, untuk resistan bisa digunakan di 11282. Baru kalau Senin ada reversal yang berarti dari INKP, saya akan buatkan tren satunya, tren turunnya untuk kita lihat dari tren turun itu reversal atau belum gitu loh. Jadi tren turun nanti kalau yang saya gunakan akan ini ya. Baru kemudian kalau sudah kelihatan yang namanya reversal dari INKP, baru nanti kita cari resistan naiknya ya. Ini tren turun, ini reversal, ini retrace naiknya. Itu untuk TKIM INKP. Oke teman-teman, saham berikutnya ERA ya, ERA teman-teman. Jadi ERA ini kan sudah selesai stock splitnya teman-teman ya, stock split berapa? 15 ya kalau nggak salah ya, stock split 15. Jadi stock split itu sebenarnya ya gini teman-teman, punya berapa nanti memang harganya jadi dipecah sesuai stock splitnya, tapi jumlahnya juga lebih banyak, jadi tidak ada masalah sama sekali dengan kepemilikan teman-teman, jumlahnya tetap sama. Dan ada yang menanyakan apakah ERA akan turun setelah stock split ini. Jawabannya adalah naik turunnya satu saham itu tentu berdasarkan mekanisme marketnya ya. Kalau orang banyak menjual ERA, itu mau stock split atau enggak, itu ya tentu enggak tergantung stock split atau enggak. Tergantung dari ada yang jual atau beli kayak gitu. Kalau banyak yang beli ya saham, kalau banyak yang beli kan naik seperti itu. Volumenya yang beli banyak, naik. Harga naik, volume naik, ya naik. Kalau banyak yang jual, ya harganya bisa turun kalau ngambil di bidnya terus. Kalau makan di over terus, ya bisa naik seperti itu. Kalau fundamental perusahaan membaik, earningnya membaik, sentimen ada, ya barangnya laku, ya mungkin ERA bisa naik. Tapi kalau enggak, ya bisa turun seperti itu. Jadi naik turunnya saham bukan karena stock split ya. Stock split itu kan ya satu corporate action atau aksi korporasi ya supaya sahamnya itu lebih liquid,
lebih mudah lebih terjangkau seperti itu kan. Kalau secara teknikal masih sama. Untuk era dari tren yang saya tarik ya, tren yang saya tarik dari Oktober sampai ini ya, Februari, itu koreksi era tuh baru sampai 38 dan 23. Masih menarik ini saham teman-teman. Modelnya kalau turun dalam ya boleh dilirik saja atau boleh dibeli kalau teman-teman sudah hafal. Kalau saya udah hafal pergerakan era, ya sering juga saya trading era ya teman-teman. Ya memang untuk saat ini teman-teman ya, untuk ya sejak 18 Februari ini pergerakannya memang sideways dalam area kuning ini. Ini beda ketika era naik ya, ketika naik MA5 istirahat di MA20 seperti itu enak sekali untuk trading. Walaupun untuk saat ini juga era masih enak untuk trading. Kalau dulu trading polanya adalah naik, kalau sekarang polanya sideways di dalam area kuning itu. Itu update saya untuk era, teman-teman ya. Ini setelah era adalah oke teman-teman, berikutnya adalah Indomobil. Indomobil ya masih sama teman-teman ya, dalam area biru yang bawah sama atas itu kan memang saya bikin perimeter seperti itu. Itu artinya pergerakan dari IMAS saat ini untuk support tuh menggunakan 1060, untuk resistannya 1175 yang biru yang atas. Satu pola yang terbaca cukup mudah untuk IMAS-nya adalah satu bentuk symmetric triangle. Jadi kalau jebol di salah satu arahnya ke bawah nih, untuk targetnya ya sesuai setengah dari triangle itu, atau targetnya ya bisa ke 860 atau ya dekat dengan MA 200-nya di 950. Kalau turun teman-teman ya, karena dalam tren turun ini untuk IMAS sendiri tertahan di support di 1060-an. Untuk candle terakhir adalah bentuknya doji, jadi Senin kita perlu memantau candle dari IMAS karena butuh konfirmasi mau bentuk candle naik atau turun. Jawabannya adalah hari Senin ya. Saya dulu termasuk sering trading IMAS, tapi saat ini saya masih menunggu ini barang. Apalagi candlenya terakhir ada doji, kita tunggu deh. Baik teman-teman, saham berikutnya adalah United Tractor. Ini saham ini kayaknya udah sering banget saya bahas, ada yang minta lagi. Jadi ini saham masih sama ya, dia ada area hijau, kuning, ini area yang sama levelnya. Itu adalah area demand, area konsolidasi. Di atasnya juga ada hijau yang panjang, ini area konsolidasi juga. Saat ini sekitar 2 minggu ini untuk UNTR, dia konsolidasi di bawah MA5 tapi tidak turun lebih lanjut ya. Di area kuning ini aja. Kecenderungan harga saat ini di atas MA5, di atas MA20 dan hampir tembus MA200. Jadi penting dipantau untuk UNTR ini adalah harga 300-an. Kalau kuat di atas itu dan ya paling nggak minimal kembali ke area biru hijau ini, itu menarik. Dan lebih menarik lagi bila untuk UNTR itu berada di atas 23800 di area kuning ini. Ini sangat menarik. Karena itu area confirm. Ya, area confirm. Apalagi kalau kita lihat, kita tarik ke kiri, itu sudah di atas resist yang ini. Itu untuk UNTR. Oke, baik teman-teman, sudah saya analisa sekitar 12 saham. Kalau saya analisa semua nanti habis. Besok nggak ada yang dianalisa ya. Saya cukupkan dulu di sini analisanya. Teman-teman kirimkan aja ke pesan yang saya ini tadi kalau mau minta dianalisa sahamnya ya. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Teman-teman silakan teman-teman share supaya
video ini dilihat lebih banyak orang. Mungkin teman-teman punya teman-teman lain yang belum lihat video saya, silahkan di-share. Share, copy link, paste di grup-grup teman Anda ya, teman-teman Anda. Kalau ada analisa Agi, teman-teman ada yang butuh insight dari saya, silahkan di-share ini saya ya, link dari video saya. Demikian dari saya teman-teman, dari Surya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.